좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Bagaimana penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas, klinik, atau rumah sakit? Nah, sistem informasi kesehatan itu sendiri itu merupakan sistem yang digunakan dalam mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi kesehatan pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sistem informasi yang ideal itu menurut saya harus memiliki beberapa karakteristik. Antara lain, yang pertama yaitu terintegrasi, yaitu dapat terhubung dengan berbagai aplikasi kesehatan lainnya, seperti sistem rujukan, sistem reservasi online, sistem konsultasi jarak jauh, dan yang lainnya, yang kemudian dapat memudahkan pertukaran data dan informasi antara fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, serta pihak lainnya. Kemudian yang kedua yaitu akurat, yang berarti dapat menyajikan data dan informasi yang valid, reliable, dan lengkap, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh petugas kesehatan dalam diagnosis, pengobatan, maupun pencegahan penyakit. Yang ketiga yaitu efisien, yang berarti dapat meningkatkan efisiensi operasional fasilitas pelayanan kesehatan, seperti mengurangi waktu pendaftaran, antrian, pembayaran, dan lainnya, yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kepuasan dari pasien. Yang terakhir yaitu aman, yang berarti dapat melindungi data dan informasi kesehatan pasien dari akses yang tidak sah, yang kemudian hal ini itu dapat menjaga privasi dan kerahasiaan dari pasien. Indikator apa saja yang sebaiknya diterapkan? Indikator itu sendiri merupakan ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja dan dampak sistem informasi kesehatan. Nah, indikator yang sebaiknya diterapkan itu harus mencerminkan tujuan dan sasaran dari sistem informasi kesehatan itu sendiri, serta relevan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut saya, beberapa indikator yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada ketersediaan data. Nah, ini dibutuhkan dalam mengukur indikator kesehatan. Yang kedua yaitu kualitas data, yaitu tingkat akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, dan yang lainnya. Kemudian ada pemanfaatan data, yaitu banyaknya penggunaan data dan informasi kesehatan oleh petugas kesehatan ataupun pihak lain dalam melakukan pengambilan keputusan, perencanaan, evaluasi, dan advokasi. Kemudian yang terakhir adalah dampak data, di mana dapat berupa perubahan positif yang ada pada status kesehatan, kualitas pelayanan, efisiensi operasional, dan kepuasan dari pasien. Bagaimana tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan? Nah, pengelola sistem informasi kesehatan itu sendiri merupakan orang yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, beberapa tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu menyusun rencana strategis dan operasional sistem informasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran dari fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, menyediakan sumber daya manusia, perangkat, teknologi, dan anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menganalisis, serta menyajikan data dan informasi kesehatan secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten. Kemudian yang keempat yaitu menjaga keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi kesehatan. Yang kelima yaitu menyebarluaskan dan memanfaatkan data serta informasi kesehatan dalam mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, evaluasi, dan advokasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang keenam yaitu melakukan koordinasi, kerjasama, dan integrasi dengan pengelola sistem informasi kesehatan di tingkat lain, baik itu di sektor kesehatan maupun lintas sektor lainnya. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja dan dampak sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedelapan yaitu melakukan pengembangan dan inovasi sistem informasi kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan? Nah, menurut pendapat saya sebagai seorang mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, seorang sarjana kesehatan masyarakat itu dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Alasannya itu karena latar belakang ilmu yang
lebih luas dan relevan dengan bidang kesehatan masyarakat seperti epidemiologi, biostatistik, promosi kesehatan, administrasi dan kebijakan kesehatan serta bidang lainnya, di mana dapat membantu dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan sistem informasi kesehatan. Sarjana Kesehatan Masyarakat juga memiliki kemampuan dalam mengelola data dan informasi kesehatan, baik secara manual maupun digital. Nah, kemudian hal ini itu dapat membantu dalam mengumpulkan, mengolah, sampai pada menyajikan data dan informasi kesehatan secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten. Sarjana Kesehatan Masyarakat juga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer, internet, aplikasi kesehatan, dan yang lainnya, yang kemudian dapat membantu dalam mengintegrasikan sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan sistem informasi kesehatan di tingkat lain, baik di sektor kesehatan maupun lintas sektor. Kemudian, sarjana kesehatan masyarakat ini juga memiliki sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga membantu dalam menjaga keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi kesehatan.